Ini mau minta, mau ngasih kita enggak, ini kemanusiaan Mbak, hati saya enggak. Sejumlah warga desa Besu Agung, Kecamatan Besu, Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat pada Rabu 1 Oktober 2025 siang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya guna untuk meminta pertanggungjawaban salah satu anggota DPRD yang dinilai menjadi penyebab gagalnya eksekusi sengketa lahan waris milik mereka yang diakui dan ditempati rumah orang lain. Jadi saya jelaskan tujuan saya dan keluarga datang ke sini ini untuk membenarkan kejadian yang kemarin yang waktu penundaan eksekusi. Jadi kita datang ke sini, misalnya kita mengadu juga kenapa kok Bapak turun ke sana gitu kan. Saya ada kesalahan komunikasi lah dalam itu. Kalau pikiran kita kan datang ke sana untuk menunda dan kita kan merasa dirugikan gitu. Ternyata pikiran beliau itu ya untuk mengamankan biar nggak chaos gitu. Yang intinya masalah ini kesini udah clear semuanya gitu aja. Tanggapannya sangat positif dan menerima kita gitu kan. Jadi tidak perlu saya jelaskan yang ini privasi publik, yang jelas ini sudah clear dan selanjutnya bisa dijalankan dalam tempo secepat-cepatnya. Ya, kemarin sempat keluarga saya juga menangis, semuanya menangis. Kenapa kok tiba-tiba Pak Dewan turun ke lapangan tidak menemui kita gitu kan. Terus kenapa? Kita pertanyakan juga alasannya kenapa kok langsung turun ke kerumunan warga di situ. Karena memang waktu itu memang kondisinya nggak kondusif lah istilahnya. Ada yang bawa istilahnya tasan, bondet dan lain-lain gitu kan. Sementara itu, anggota DPRD fraksi PKB Mukhlis yang dituding menjadi penyebab kegagalan eksekusi tersebut dengan tegas membantah adanya keberpihakan dirinya terhadap salah satu pihak, apalagi sampai menggagalkan proses eksekusi. Kami kedatangan Mas Agus ya, Mas Agus dan keluarga dengan teman-teman tim pemohon kaitannya dengan kasus sengketa tanah di Alas Pandan kemarin. Alhamdulillah beliau menjelaskan semua dari A sampai Z dan ini berkesinambungan dengan apa fakta-fakta yang kami DPRD juga temukan setelah pasca eksekusi itu. Oleh karena itu, seperti yang kami sampaikan bahwa sekali lagi kami DPRD tidak akan pernah membahas tentang persoalan keputusan hukum. Itu sudah nggak perlu didiskusikan. Turunnya kami DPRD kemarin murni karena kemanusiaan, tidak boleh ada orang-orang yang tidak paham tentang peristiwa itu menjadi korban, teman-teman petugas dibiarkan bentrok dengan rakyat, hanya itu saja substansinya. Nah, tadi per hari ini kami sudah mendapatkan beberapa fakta-fakta terbaru, di mana fakta-fakta itu menjadi kesimpulan dari kita, sehingga pada prinsipnya akhirnya kami betul-betul ada pada posisi di mana perintah negara ini harus ditaati. Perintah hukum ini harus ditaati dan harus dihormati oleh semua pihak. Bukan hanya tergugat saja hak dan kewajibannya harus dilindungi, pemohon hak dan kewajibannya juga harus dilindungi. Karena itu diatur oleh undang-undang. Kami DPRD mendukung itu dan di luaran jangan ada framing-framing lagi, kasihan teman-teman kayak pemohon atau bahkan keluarga termohon, biarkan mereka menyelesaikan gugatan ini secara apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Oh iya, kami sudah menjelaskan barusan tentang kenapa kami turun dan apa yang ingin kami lakukan di sana, dan kami sudah sampaikan juga kepada pihak keluarga, pihak pemohon, dan mereka semua alhamdulillah sudah mendengarkan langsung dari kita tentang substansi itu. DPRD tidak akan pernah berdiri ketika ada rakyat datang ke gedung ini. Tidak ada ceritanya kami anggota DPRD, wakil rakyat ini memihak siapapun, nggak ada. Murni turun karena kemanusiaan, tidak boleh ada pihak-pihak yang menunggangi, dan barusan dari pihak pemohon sudah menyampaikan segala keluh kesahnya, dan itu kami dukung, kami support. Karena bagaimanapun pemohon juga harus dilindungi hak dan kewajibannya. Tidak boleh ada yang terkurangi. Sudah ada titik temu dengan kita. Kami posisi memang kalau tidak keliru itu eksekusi hari Kamis ya. Hari Kamis, Rabu itu datang ke kita. Rombongan memang teman-teman dari pihak T ya, tergugat ya, untuk menyampaikan aspirasi. Dengan info yang kami terima itu bahwa mereka belum mendapatkan tempat untuk bisa mengemas barang-barangnya. Sebenarnya itu.
Nah, kami ingin memastikan itu sebenarnya tercover. Saya tanya kapan eksekusinya? Besok Pak. Lu kok besok? Sudah mepet ini. Ya pokoknya jenengan harus hadir Pak. Ya hadirlah kita menyaksikan Pak. Makanya di video-video itu saya menyampaikan ke panitera, bisa nggak Pak kita ketemu barang 30 menit atau apa. Bukan ngomong masalah hukum, masalah aspirasi yang disampaikan kepada kita kemarin. Tapi fakta-fakta itu kan kemudian bergulir. Besoknya kami mengumpulkan mediasi di kecamatan hari Senin kemarin, dan ternyata pihak T melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini adalah perkara biasa, nggak perlu rame-rame. Ya akhirnya kita ya merasa, oh berarti nggak perlu keterlibatan DPRD sudah. Begitu aja. Yang penting kan DPRD sudah hadir lah. Respon masyarakat begitu kita hadir, Pemkab juga hadir. Tadi minta 10 menit diskusi dengan yang bersangkutan. Mungkin bisa dijelaskan apa yang didiskusikan. Ya kami melindungi hak dan kewajiban. Itu aja. Hak dan kewajiban pemohon juga harus sama-sama dilindungi.